ada kelompok yang merasa berkuasa atas namanya. Mereka tak segan menjadikan dalil agama sebagai tameng untuk membungkam kritik, mengunci mulut, dan memperluas dominasi. Setiap hari, sebelum ayam sempat berkokok, toa masjid sudah lebih dulu bersuara, merdu, menggetarkan, memanggil umat untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Suara yang mengingatkan kita akan napas yang masih mengalir, akan hidup yang masih bisa kita jalani, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Lalu siang hari tiba, saat orang-orang sibuk dengan urusan dunia, toa kembali bersuara, mengajak kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk, meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat duhur, kembali bersujud kepada Sang Pemberi rezeki. Sore menjelang, petang turun perlahan, hingga malam pun datang. Suara azan terus mengalun, menggantikan bisikan hati yang mulai lupa arah, tertimbun oleh rutinitas dan ambisi dunia yang kian menekan. Dulu, suara itu terdengar syahdu, hangat, menyentuh kalbu. Tapi entah sejak kapan, suara yang dulu menggetarkan hati, perlahan justru mulai mengusik batin ini. Azan yang seharusnya menjadi panggilan untuk bersujud, seringkali berlanjut dengan tadarusan keras, pengumuman panjang, hingga ceramah dalam durasi berjam-jam. Bukan hanya satu masjid, tapi nyaris semua masjid, padahal jaraknya hanya tak seberapa, saling bersahut di ujung jalan yang sama. Suara-suara itu kini bukan lagi sekadar panggilan untuk bersujud, namun seakan berubah menjadi perlombaan. Suara toa yang terdengar hingga ujung kampung, itulah pemenangnya. Tentu, bersiar adalah hak setiap umat beragama. Tadarusan dan dizikir adalah bentuk ibadah yang mulia. Tapi apakah kemuliaannya harus selalu disampaikan dengan volume yang luar biasa menggema? Seolah-olah suara yang paling keras adalah yang paling didengar Tuhan. Seolah langit adalah ruang milik satu golongan saja, hingga tak peduli siapa yang ada di bawahnya. Mereka yang berani mengucap keluh dianggap mengganggu, padahal merekalah yang sedang terganggu. Apalagi jika yang mengucap dari pihak yang bukan seagama, maka dibilang penistaan, seperti yang sering terjadi di negeri ini. Asal mula azan tak datang dari wahyu langsung dalam Al-Quran. Ia lahir dari sebuah musyawarah. Ketika Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 5 waktu, umat Islam butuh penanda waktu. Ada yang mengusulkan dengan lonceng, ada pula yang mengusulkan trompet. Tapi akhirnya, azan dipilih setelah Abdullah bin Zaid bermimpi didatangi seorang lelaki berpakaian hijau yang mengajarkan lafaz azan. Nabi setuju dan menunjuk Bilal sebagai pengumandang azan yang pertama. Namun sejak awal perkembangan Islam, azan dan masjid sudah memiliki nuansa politis. Di masa kekuasaan Bani Umayyah, azan dan khutbah bukan hanya mengajak manusia untuk bersujud, tapi juga menjadi sarana legitimasi kekuasaan. Nama khalifah diumumkan dalam khutbah, dan pesan politik sering disisipkan setelah azan. Ketegangan pertama dalam sejarah azan muncul dari perpecahan Sunni dan Syiah. Kedua pemahaman ini memiliki azan dengan versi yang berbeda. Bagi Sunni, azan Syiah dianggap bidah karena lafal yang dianggap tidak sesuai dengan aslinya. Namun bagi Syiah, lafaz azan versi Sunni tidak mencantumkan bagian-bagian penting yang mereka yakini berasal dari masa Nabi. Hingga hari ini, perbedaan azan ini menjadi penanda yang kuat antara dua pemahaman terbesar Islam. Awal abad ke-20, semenjak ditemukannya loudspeaker, ulama Pakistan Maulana Ashraf Ali Tanwi mengeluarkan fatwa haram pada penggunaan loudspeaker untuk azan dan sholat karena merujuk kepada risiko bidah, yaitu inovasi dalam urusan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Di masa Ottoman, Mustafa Kemal Atatürk pernah melarang penggunaan bahasa Arab dalam azan, melainkan harus menggunakan bahasa Turki agar rakyat memahami maknanya. Peristiwa ini memicu polemik besar. Apakah hakikat azan terletak pada bahasa Arabnya, ataukah pada makna dan panggilannya? Di Indonesia sendiri, perdebatan soal azan sempat mencuat, terutama pada penggunaan alat-alat tradisional, seperti beduk dan kentongan, yang digunakan bersama dengan azan, sehingga dikategorikan sebagai bidah, atau hal baru yang diada-adakan dalam hal ibadah. Di masa modern, azan kembali menjadi polemik, bukan karena bahasanya, bukan pula karena penggunaan speaker, beduk, dan kentongan, tapi karena volumenya. Sebagian masyarakat mulai mempertanyakan, apakah kewajiban menyuarakan azan berarti harus dengan volume yang menembus dinding-dinding rumah? Apakah suara toa masjid yang katanya hak dalam beragama harus mengalahkan hak warga sekitar untuk tidak terganggu dengan suara kerasnya dan mirisnya? Azan kini tak lagi sekadar panggilan untuk bersujud. Ia telah naik pangkat menjadi simbol eksklusivitas agama. Suaranya menggema bukan hanya di langit,
tapi juga di kolom komentar media sosial. Umat mayoritas ini berlomba menguasai ruang debat, membanjiri setiap sudut percakapan dengan keyakinannya yang absolut dan tak sedikit yang menghakimi. Azan, yang dulu dikumandangkan dari atap masjid dengan suara manusia, kini menggema dari speaker ke speaker. Tidak hanya azan, tapi suara lain dari masjid juga berkumandang keras, menembus dinding rumah, jendela kantor, bahkan ruang tidur. Di banyak negara, suara-suara ini pun sempat menjadi polemik. Di Indonesia, sejak tahun 70-an, suara loudspeaker masjid mulai diperdebatkan. Volume yang terlalu keras dianggap mengganggu, bahkan memicu kasus hukum. Beberapa warga yang mengeluh justru dipenjara karena dituduh menistakan agama. Di India, konflik suara azan tak kalah keras. Aktivis lingkungan dan kelompok Hindu menentang penggunaan pengeras suara di masjid. Di Rwanda, ibu kota Kigali melarang azan menggunakan pengeras suara demi kebijakan pengurangan polusi suara. Di Jerman, polemik muncul sejak masjid-masjid mulai dibangun di kota besar. Azan dengan speaker luar dilarang keras. Di Australia, pro dan kontra terjadi saat masjid besar di Sydney mengajukan izin untuk menyiarkan azan lewat loudspeaker. Dan di Inggris, suara azan hanya diizinkan saat Ramadan. Islam bukan hanya agama, tapi juga peradaban. Dan sebagaimana peradaban lain, ia tumbuh bersama sejarah, politik, dan kekuasaan. Hari ini, ketika suara toa masjid mendominasi langit desa dan kota, kita tak hanya sedang mendengar panggilan ibadah. Kita juga sedang menyaksikan bagaimana kekuasaan agama perlahan merambat menguasai negeri ini, menyerang orang yang mengeluhkan suara masjid, seolah-olah mereka sedang melarang azan atau menyerang masjid, padahal mereka hanya mengkritik penggunaan pengeras suara yang berlebihan, bukan ibadahnya. Menuduh siapapun yang terganggu oleh suara toa masjid sebagai pembenci azan atau penghina Islam, meski orang tersebut hanya meminta pengaturan suara dan waktu yang bijak, menjadikan dalil agama untuk memaksakan azan harus terdengar keras ke seluruh kampung. Sebenarnya ada apa dengan agama ini? Apakah semua itu demi menunjukkan siapa yang paling berkuasa di negeri ini? Padahal, kita semua tahu, Tuhan itu Maha Kuasa. Lalu muncullah pertanyaan yang menyakitkan, apakah ini wajah Islam yang sebenarnya, yang merasa paling benar namun buta dan tuli terhadap sesama? Apa yang disampaikan di sini mungkin tidak nyaman bagi sebagian orang, terasa pedas bagi yang terbiasa menerima tanpa bertanya, namun penting bagi mereka yang ingin memahami sesama. Terima kasih karena berani berpikir, di saat banyak yang memilih diam dalam tanya.